2 Tawarikh pasal 14. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Raja Asa, kemenangan atas Zerah. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pendupaan-pendupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, "Marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita. Dan ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru." Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda, jumlahnya 300.000 orang, yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang, yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah orang Etiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zevata, dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Etiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Etiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Etiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu, karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. 2 Tawarikh pasal 15. Pembaharuan oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka." Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin
dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka, dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus, dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak, serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. 2 Tawarikh pasal 16. Perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel-Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan." Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya, dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah,
dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. 2 Tawarikh pasal 17. Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya, dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Netaneel, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan 7.700 ekor, dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda, ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Sikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliadah, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia, Yosabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. 2 Tawarikh pasal 18. Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan?"
supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran, di suatu tempat mengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead, dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka, dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawabnya, majulah, dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran? Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab Raja Israel untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya, Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja, dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air, serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja.
Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu Raja Israel." Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta, berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. 2 Tawarikh pasal 19. Pelihat Yehu menegur Raja Yosafat. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Yosafat mengangkat hakim-hakim. Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah, dari Berseba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, "Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu, bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak, ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita." Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para kepala puak Israel, untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan, dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, "Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati, demikian. Dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai pertumpahan darah, atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah." Dengan ini imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Sebaja bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan. Sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas. Kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. 2 Tawarikh pasal 20. Kemenangan atas Moab dan Amon. Akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, "Suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi." Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu.
sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka, dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah, dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut, karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu, karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri,
lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam riwayat Yehu bin Hanani, yang tercantum di dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Esion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, "Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu." Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. 2 Tawarikh pasal 21. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Yoram. Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat ialah Asaria, Yehiel, Zakaria, Asariyahu, Mikael, dan Sefaja. Mereka semua anak-anak Yosafat, Raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian, berupa emas dan perak, dan barang-barang berharga. Juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud, oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya, memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya, serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia. Lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda, dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina, dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa, Raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu. Maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu." Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Etiopia,
untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya, dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan. Juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya, kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya, seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun, pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak dalam pekuburan raja-raja. 2 Tawarikh, pasal 22. Raja Ahasya. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahasya, anaknya yang bungsu menjadi raja, menggantikan dia, karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahasya, anak Yoram raja Yehuda, menjadi raja. Ahasya berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula, ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, raja Aram, di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Israel untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatnya di Rama, pada waktu ia berperang melawan Hazael, raja Aram. Dan Ahasya anak Yoram, raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel karena dia sakit. Ahasya dibunuh Yehu. Telah ditentukan Allah bahwa Ahasya akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahasya datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi, yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudara Ahasya yang melayani Ahasya. Juga mereka dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahasya. Ahasya tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu, lalu dibunuh. Tetapi dikuburkan juga karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahasya tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Ketika Atalia, ibu Ahasya, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahasya, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan raja Yoram, istri Imam Yoyada. Ia adalah saudara perempuan Ahasya, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka, dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. 2 Tawarikh, pasal 23. Tetapi dalam tahun ke-7, Yoyada memberanikan diri, dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Azaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Asaria bin Obed, Maaseya bin Adaya, dan Elisafat bin Sikri. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda, serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah,
seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Inilah yang harus kamu lakukan, sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu. Sepertiga lagi haruslah berada di istana raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar, sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah Tuhan. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus. Tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Dalam pada itu orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak, utar-utar, dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Ia menempatkan seluruh rakyat, masing-masing dengan lembing di tangannya, di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja, serta mengurapinya. Lalu berserulah rakyat, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, "Khianat, khianat!" Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang. Sebab imam itu telah berkata tadinya, 'Jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan.'" Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja, pada pintu gerbang kuda, dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mezbah-mezbahnya dan patung-patungnya, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, seperti tertulis di dalam Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seseorang yang najis. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100, para pemuka, para pemerintah rakyat, dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang atas, lalu mendudukkan raja ke atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu, setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. 2 Tawarikh pasal 24. Raja Yoas. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan.
Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda, dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan. Juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja, karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja, mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jarahan dikirim mereka kepada rakyat negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia, karena darah anak Imam Yoyada itu
lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Zabat, anak Simeat, perempuan Amon, dan Yosabat, anak Simrit, perempuan Moab. Tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah, semua itu tertulis dalam tafsiran kitab raja-raja. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2 Tawarikh pasal 25. Raja Amasya. Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puak di bawah kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amasya mendapat keberanian, lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu, 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu, sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amasya dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia, menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet-Horon dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada allah-allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku." Kemudian Amasya, raja Yehuda, mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, raja Israel, mengatakan, "Mari kita mengadu tenaga." Tetapi Yoas, raja Israel, menyuruh orang kepada Amasya, raja Yehuda, mengatakan, "Onak yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon. Bunyinya, 'Berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya.' Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak onak itu.
Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh, dan Yehuda bersama-sama engkau. Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah, yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya raja Yehuda, di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas raja Israel menangkap Amasya raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom, juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Amasya bin Yoas raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya, sesudah Yoas bin Yoahas raja Israel mati. Selebihnya dari riwayat Amasya, dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel? Sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakis, tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah ia di sana. Ia diangkut dengan kuda, lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. 2 Tawarikh pasal 26. Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda, sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin, dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod, dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin, dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal, dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir, karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun, dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah, maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur, di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar, menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeiel dan penata usaha Maaseah, di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu, seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara, terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati.
sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang, bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan, yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia, dari awal sampai akhir, ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya, di ladang dekat pekuburan raja-raja, karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia.